Halo, selamat jumpa kembali adik-adik sekalian dengan channel pembelajaran IPA SMP Negeri 1 Minggir, Sleman, Yogyakarta. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Oke, sebelum membahas pencernaan manusia, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian dapat mengikuti video-video selanjutnya, dan juga silahkan like supaya semakin berkembang channel ini. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan, sistem pencernaan manusia tidak lepas dari makanan yang kita makan. Makanan kita mengandung apa saja, vitamin apa saja. Apa itu makanan? Makanan, zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia mempunyai beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah 1. Sebagai sumber energi yang dapat diperoleh dari karbohidrat dan lemak. 2. Sebagai pembangun tubuh yang dapat diperoleh dari protein dan mineral, karena diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan penggantian sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga, sebagai pelindung metabolisme tubuh yang dapat diperoleh dari protein, vitamin, mineral, dan air, karena diperlukan untuk mengatur kerja hormon, mengatur pertumbuhan tulang, mempengaruhi kerja jantung, dan mengatur penghantaran impuls pada sel-sel saraf. Nomor 1. Karbohidrat. Karbohidrat adalah apa saja? Nasi, getuk, kentang, contoh makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang mengandung unsur karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Sumber karbohidrat antara lain padi, jagung, gandum, dan biji-bijian lainnya, sagu, ketela pohon, ketela rambat, dan kentang. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama. 1 gram karbohidrat menghasilkan energi 4,0 hingga 4,1 kilokalori. 1 kilokalori sama dengan 4,2 kilojoule, atau 1 gram karbohidrat sama dengan 16,8 sampai 17,2 kilojoule. Kelebihan karbohidrat akan disimpan dalam bentuk lemak dalam perut, di sekeliling ginjal, jantung, dan di bawah kulit, sehingga orang dapat menjadi gemuk. Makanya adik-adik jangan terlalu banyak makan karbohidrat, karena nanti akan menjadi gemuk. Karena kelebihan karbohidrat akan disimpan berupa lemak. Oke, kita lanjutkan. Lemak itu apa? Lemak adalah sumber energi yang tinggi. 1 gram lemak menghasilkan energi 9 kilokalori. Fungsi lemak adalah sumber energi, pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung alat-alat tubuh yang vital, antara lain jantung, lambung, yaitu sebagai bantalan lemak, bahan penyusun hormon, dan vitamin. Berdasarkan asalnya, lemak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak dari tumbuhan yang dapat diperoleh dari kelapa, kemiri, zaitun, berbagai tanaman kacang, dan buah apokat. Lemak hewani adalah lemak dari hewan yang dapat diperoleh dari keju, lemak daging, mentega, susu, ikan basah, minyak ikan, dan telur. Ini lemak nabati, kacang hijau,
kacang tanah, kacang merah. Lemak hewani, daging, mentega, susu, ikan, telur. Protein. 1 gram protein menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori. Berdasarkan asalnya, protein dibedakan menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein dari hewan yang dapat diperoleh dari berbagai macam daging, telur, ikan asin, cumi-cumi, udang, susu, dan keju. Protein nabati adalah protein dari tumbuhan yang dapat diperoleh dari kacang tanah, kedelai, kecap, tempe, tahu, kacang ercis, dan kacang merah. Kandungan asam amino protein hewani lebih lengkap dibandingkan dengan protein nabati. Asam amino merupakan senyawa penyusun protein. Protein yang kita makan akan dicerna dan menjadi asam amino yang siap diserap di usus halus. Di dalam tubuh, asam amino tersebut akan diubah kembali menjadi protein sesuai dengan kebutuhan tubuh. Protein berfungsi sebagai penyusun sel-sel baru untuk pertumbuhan, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan mengatur semua proses di dalam tubuh. Jadi kalian tuh kan masa pertumbuhan harus banyak makan protein karena di situ banyak sebagai penyusun sel-sel baru untuk pertumbuhan kalian. Kekurangan protein menyebabkan pertumbuhan terhambat dan mudah terkena infeksi. Yuk, siapa yang nggak suka makan protein? Bisa terganggu pertumbuhannya. Apa tadi? Protein, daging, telur, ikan, cumi-cumi, udang, susu, keju. Kalau yang nabati dari tumbuhan, kacang tanah, kedelai, kecap, tempe, tahu, kacang ercis, kacang merah. Itu kamu harus mau makan supaya pertumbuhannya tidak terganggu. Oke. Kelebihan protein dapat disimpan di dalam tubuh. Kelebihan protein akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Bentuk urin ya. Nih, protein nabati, kacang kedelai, kacang merah, kacang tanah. Protein hewani, daging, ikan, keju. Mineral. Tubuh membutuhkan mineral dalam jumlah sedikit, yaitu kurang lebih 4% dari kebutuhan kalori total. Mineral dapat diperoleh dari daging, sayuran, buah-buahan, susu, dan keju. Mineral berfungsi sebagai zat penyusun tubuh, mempercepat reaksi dan menjaga kondisi fisiologi tubuh. Mineral tidak mengalami proses pencernaan karena sifatnya mudah larut dalam air, sehingga mineral mudah diserap oleh darah di kapiler jonjot-jonjot usus halus. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral dikelompokkan menjadi 2, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang banyak. Misalnya natrium atau Na, kalsium atau Ca, kalium atau K, fosfor atau P, magnesium atau Mg, klor atau Cl, belerang atau S, fluor atau F, dan yodium atau I. Mikroelemen adalah unsur yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit saja. Misal mangan atau Mn, kromium atau Cr, kobalt atau Co, dan molibdenum atau Mo, seng atau Zn, dan tembaga atau Cu. Ini kita butuhkan tetapi sedikit saja. Vitamin, apa itu vitamin?
Vitamin adalah zat organik pelengkap makanan yang diperlukan tubuh. Fungsi vitamin yaitu untuk memperlancar metabolisme tubuh. Vitamin tidak menghasilkan energi. Berdasarkan kelarutannya, vitamin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Saya ulangi, vitamin yang larut dalam air adalah vitamin B dan C, vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin yang larut dalam air tidak dapat disimpan dalam tubuh, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak dapat disimpan dalam tubuh. Air dapat menghasilkan energi, tetapi kandungan air di dalam tubuh manusia kurang lebih 60-65% berat tubuh. Air berfungsi untuk pelarut senyawa-senyawa, mengangkut zat dari sel ke sel atau dari jaringan ke jaringan, dan menjaga stabilitas suhu tubuh. Air yang diperlukan tubuh diperoleh langsung dari air minum dan secara tidak langsung diperoleh dari bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Jumlah air yang dibutuhkan oleh tubuh bergantung pada berat badan dan aktivitas tubuh. Orang dewasa setiap hari minimal minum 8 gelas air untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Kebutuhan energi, ini jumlah kalori yang diperlukan untuk berbagai kegiatan. Kalau tidur ya sedikit, kalau duduk atau makan ya lebih banyak lagi. Ini yang paling besar apa nih? Yang paling besar berenang itu memerlukan energi yang sangat besar. Semakin banyak aktivitasnya, semakin banyak kalori yang kita butuhkan. Uji kualitas makanan. Kandungan gizi dalam makanan dapat diketahui melalui uji makanan. Hal ini dapat dimaksudkan untuk mengetahui jumlah kandungan zat atau kuantitas, melainkan untuk mengetahui ada tidaknya kandungan zat atau kualitas pada makanan. Ini uji makanan. Berikut adalah cara menguji makanan. Adalah cara menguji kandungan makanan, yaitu 1. Untuk menguji adanya tepung digunakan larutan yodium. Jika tepung diberi larutan yodium maka warnanya berubah menjadi biru kehitaman. Kalau kamu punya nasi, kamu kasih yodium atau betadine, nanti warna nasi jadi berwarna hitam. Nanti bisa dicoba ya, dicek ya. Untuk menguji adanya protein digunakan larutan biuret. Ini ada di laborat. Jika protein diberi larutan biuret maka warnanya berubah menjadi ungu. Apa yang mengandung protein tadi? Daging, telur. Kalau dikasih biuret akan menjadi berwarna apa? Berwarna ungu. Ini nanti kita praktekkan ya. Berikutnya, untuk menguji adanya gula digunakan larutan Benedict. Bisa menggunakan Velling A, Velling B ya. Jika gula diberi larutan Benedict dan dipanaskan akan berbentuk endapan berwarna orange, merah bata ini. Untuk menguji lemak digunakan kertas HVS. Jika makanan mengandung lemak, kertas HVS akan berubah menjadi transparan. Makanan yang seimbang. Menu makanan yang seimbang harus terdapat golongan makanan sumber tenaga, pembangun sel, dan golongan pengatur kerja faal dalam tubuh. Ini harus terdapat di situ. Makanan yang sehat dan seimbang tidak harus makanan yang mahal, tapi cukup dengan lengkap gizi. Makanan yang cukup berarti tidak berlaku banyak dan tidak terlalu sedikit. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Terlalu banyak makan akan menyebabkan obesitas atau kegemukan. Obesitas dapat menyebabkan jantung koroner, kolesterol tinggi, dan asam urat tinggi. Jumlah makanan seimbang untuk setiap orang berbeda-beda.
tergantung usia, berat badan, jenis makanan,